Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 27 Juni 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar oleh karena pekerjaan Roh-Mu ya Bapa, kami giat mempelajari firman-Mu, mengabarkan kebenaran dan menjadi pengaruh yang baik bagi banyak orang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ashley Tambunan. Kepada Saudari Ashley, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini tanggal 27 Juni 2025 berjudul Perkataan dan tindakan kita membawa pengaruh yang kuat. Ayat inti kita diambil dari Ezra 7 ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ezra adalah keturunan Harun, seorang imam yang dipilih Allah untuk menjadi alat kebaikan bagi Israel, agar ia dapat memberikan penghormatan kepada keimamatan, yang kemuliaannya telah sangat memudar selama masa pembuangan. Ezra adalah seorang yang sangat saleh dan bersemangat dalam kekudusan. Ia juga seorang yang terpelajar dan ahli Taurat yang ulung dalam hukum Musa. Kualifikasi ini membuatnya menjadi seorang yang terkemuka. Ezra terkesan oleh Roh Allah untuk menyelidiki kitab-kitab sejarah dan puisi dalam Alkitab. Dan melalui cara ini, ia menjadi akrab dengan pengertian dan pemahaman hukum. Selama masa pembuangan, pengetahuan tentang kehendak Allah sampai batas tertentu telah hilang. Ezra mengumpulkan semua salinan hukum yang dapat ditemukannya. Ia mencetak salinan-salinan ini di antara umat Allah dan menjadi guru hukum dan nubuat-nubuat di sekolah-sekolah para nabi. Firman yang murni, yang diajarkan dengan tekun oleh Ezra, memberikan pengetahuan yang sangat berharga pada saat itu. Beberapa nubuat akan segera digenapi. Ia akan mencari dengan tekun terang yang telah tertutup. Ia mencari pengetahuan ini agar ia dapat mendidik orang-orang bagaimana menerapkan asas-asas firman Allah ke dalam kehidupan praktis mereka. Apa yang Ezra ketahui, ia ingin ajarkan kepada orang lain, dan dengan demikian ia menjadi juru bicara bagi Allah, mendidik orang-orang di sekitarnya dalam prinsip-prinsip suci yang mengatur di surga. Dengan mengajarkan hal ini, ia mendidik orang lain dalam pengetahuan kebenaran yang akan hidup sepanjang zaman. Saat Ezra berusaha keras untuk mengomunikasikan apa yang telah dipelajarinya, kemampuannya untuk bekerja meningkat dan berkembang.
Ia menjadi saksi Tuhan kepada dunia tentang apa kebenaran Alkitab ketika diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari penerimanya. Teladan Ezra, dalam perkataan dan perbuatannya, membawa serta pengaruh yang besar, karena Roh Allah menyertainya. Ia dengan tekun mempersiapkan hatinya untuk melakukan pekerjaan yang ia yakini ditugaskan kepadanya. Ia menyelidiki firman-firman yang telah ditulis mengenai tugas-tugas umat Allah yang telah ditetapkan. Dan ia menemukan janji yang sungguh-sungguh yang telah diberikan oleh umat Allah bahwa mereka akan menaati firman Allah dan janji akan berkat Allah bagi mereka yang taat. Kita masing-masing memiliki tugas yang harus dilakukan, dan ini hanya dapat diselesaikan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Haruskah kita membiarkan contoh Ezra berbicara kepada kita secara pribadi dan mengajar kita bagaimana kita harus menggunakan pengetahuan kita tentang kitab suci? Dikutip dari Letter 100-1907. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ashley. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pada zaman Ezra, meski tembok Yerusalem sudah selesai dibangun beserta pintu-pintunya, namun kondisi kota sebagian besar masih dalam reruntuhan. Pemandangan di sana adalah suasana berkabung. Meskipun saat itu mereka sedang merayakan Hari Raya Pondok Daun. Dan sebagaimana perintah Tuhan dalam merayakan Hari Raya Pondok Daun, setiap orang laki-laki harus pergi ke Yerusalem. Karenanya banyak orang yang berkumpul di Yerusalem pada saat itu. Apa yang terjadi kemudian? Para Nabi dan Raja halaman 385 paragraf 1 berkata, di atas sebuah mimbar kayu yang didirikan di atas salah satu jalan raya dan di setiap sudut dikelilingi dengan peninggalan-peninggalan menyedihkan dari kemuliaan Yehuda yang telah lenyap, berdirilah Ezra yang kini telah menjadi seorang yang tua. Di sebelah kanan dan kirinya berkumpul saudara-saudaranya orang-orang Lewi. Memandang ke bawah dari atas mimbar itu, mata mereka memandangi laut kepala manusia. Dari semua negeri sekeliling, anak-anak perjanjian telah berhimpun. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Namun, disinilah terbukti dosa orang Israel. Melalui antar perkawinan bangsa itu dengan bangsa-bangsa lain, bahasa Ibrani telah dicemarkan, dan tindakan sangat berhati-hati penting sekali di pihak para pembicara untuk menerangkan hukum itu dalam bahasa orang banyak itu, supaya dapat dimengerti oleh semua orang. Orang-orang Lewi dan imam-imam tertentu bersatu dengan Ezra dalam menerangkan prinsip-prinsip hukum itu. Bagaimana dengan sikap orang banyak saat mendengarkan penjelasan tentang hukum tersebut? Para Nabi dan Raja halaman 385 paragraf 2 melanjutkan. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Mereka mendengarkan bersungguh-sungguh dan hormat kepada sabda yang maha tinggi. Ketika hukum diterangkan, mereka diyakinkan akan kesalahan mereka, dan mereka bersedih oleh sebab pendurhakaan mereka. Tetapi, karena Hari Raya Pondok Daun, Nehemia menyatakan agar umat bersuka cita. Pembacaan hukum dilanjutkan pada hari-hari selanjutnya. Hari Raya Pondok Daun dirayakan selama 7 hari, dan selama 7 hari tersebut, hukum Taurat dibacakan kepada bangsa yang baru kembali dari penawanan. Mengapa Ezra melakukan semuanya ini? Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 185 paragraf 3. Ezra terkesan oleh Roh Allah untuk menyelidiki kitab-kitab sejarah dan puisi dalam Alkitab, dan melalui cara ini ia menjadi akrab dengan pengertian dan pemahaman hukum. Selama masa pembuangan, pengetahuan tentang kehendak Allah sampai batas tertentu telah hilang. Ezra mengumpulkan semua salinan hukum yang dapat ditemukannya. Ia mencetak salinan-salinan ini di antara umat Allah dan menjadi guru hukum dan nubuat-nubuat di sekolah-sekolah para nabi. Firman yang murni yang diajarkan dengan tekun oleh Ezra memberikan pengetahuan yang sangat berharga pada saat itu. Ezra tidak hanya mempelajari akan firman Allah, tetapi mengajarkannya dengan tekun. Itu sebabnya renungan hari ini melanjutkan dalam
paragraf 5 dan 6 yang berbunyi, apa yang Ezra ketahui ia ingin ajarkan kepada orang lain, dan dengan demikian ia menjadi juru bicara bagi Allah, mendidik orang-orang di sekitarnya dalam prinsip-prinsip suci yang mengatur di sorga. Dengan mengajarkan hal ini, ia mendidik orang lain dalam pengetahuan kebenaran yang akan hidup sepanjang zaman. Saat Ezra berusaha keras untuk mengkomunikasikan apa yang telah dipelajarinya, kemampuannya untuk bekerja meningkat dan berkembang. Ia menjadi saksi Tuhan kepada dunia tentang apa kebenaran Alkitab ketika diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari penerimanya. Sekarang, apakah ada pengaruh yang Ezra ajarkan kepada bangsa itu? Oh, ada. Para Nabi dan Raja halaman 386 paragraf 4 berkata, ketika mereka mendengarkan perkataan hukum itu dari hari ke hari, orang banyak itu telah diyakinkan tentang pendurhakaan mereka dan tentang dosa bangsa mereka pada generasi yang lampau. Mereka melihat bahwa adalah oleh karena suatu perpisahan dengan Allah sehingga pemeliharaannya telah dihentikan, dan dengan demikian anak-anak Abraham telah terserak-serak di negeri-negeri asing, dan mereka bertekad untuk mencari rahmat-Nya, dan mereka sendiri berjanji untuk berjalan pada perintah-perintah-Nya. Pekabaran yang Ezra bawakan membawa pertobatan. Dan setelah sadar, apakah yang bangsa itu lakukan? Mereka tidak hanya bertekad untuk mencari rahmat Allah dan menuruti perintah-perintah-Nya, namun pertama-tama mereka mengakui dosa terlebih dahulu. Prophets and Kings halaman 665 paragraf 4 berkata, sementara orang banyak itu sendiri maju ke hadapan Tuhan, mengakui dosa mereka dan memohon pengampunan, para pemimpin mereka memberi dorongan kepada mereka supaya percaya bahwa Allah sesuai dengan janjinya mendengar akan doa mereka. Mereka bukan saja harus berduka cita dan menangis serta bertobat, melainkan mereka harus percaya bahwa Allah mengampuni mereka. Karenanya, renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 185 paragraf 7. Teladan Ezra dalam perkataan dan perbuatannya membawa serta pengaruh yang besar karena Roh Allah menyertainya. Ia dengan tekun mempersiapkan hatinya untuk melakukan pekerjaan yang ia yakini ditugaskan kepadanya. Ia menyelidiki firman-firman yang telah ditulis mengenai tugas-tugas umat Allah yang telah ditetapkan, dan ia menemukan janji yang sungguh-sungguh yang telah diberikan oleh umat Allah bahwa mereka akan menaati firman Allah dan janji akan berkat Allah bagi mereka yang taat. Saudaraku dalam Tuhan, masing-masing kita mempunyai tugas yang harus dilakukan, dan kita perlu pekerjaan Roh Allah dalam hidup kita, sebagaimana Roh Allah bekerja dalam kehidupan Ezra. Sehingga tidak hanya kita rajin mempelajari firman Allah, tidak hanya kita kabarkan kebenaran kepada banyak orang, tetapi kebenaran yang kita kabarkan tersebut membawa pengaruh yang kuat dalam kehidupan banyak orang, sehingga banyak yang bertobat. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, agar kami memiliki teladan kehidupan Ezra untuk mempelajari firman-Mu, mengabarkan kebenaran firman-Mu kepada banyak orang, dan menjadi pertobatan bagi banyak orang. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya oleh pengaruh Roh Kristus dalam hati kami, maka kami dapat dituntun dalam seluruh kebenaran dan menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa, dan banyak orang yang datang kembali kepada-Mu ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.